Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Baliho selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Dalam yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Isnaini dan rekan saya Rosida Firdaus. Biodata Sigmund Freud. Freud lahir di Freiburg, Moravia pada tanggal 6 Mei 1856. Pada usia 4 tahun, usaha bapaknya bangkrut. Kemudian Freud pindah ke Leipzig dan menetap di Vienna. Bapaknya merupakan seorang yang otoriter dan ditakutinya, sedangkan ibunya merupakan sosok yang perhatian dan suportif. Dia lebih dekat dengan ibunya daripada bapaknya. Saat sekolah, Freud merupakan anak yang cerdas. Ia kuliah di University of Vienna di tahun 1872 dengan mengambil jurusan ilmu biologi. Kemudian pada tahun 1881, Freud menyelesaikan studi kedokterannya. Dan pada tahun 1884, dia melakukan penelitian dan menulis artikel tentang keuntungan kokain. Menurutnya, kokain bisa meningkatkan energi, kekuatan, dan mengatasi masalah depresi. Dia seorang pecandu kokain hingga akhir hayatnya, walau berusaha berhenti tapi tidak berhasil. Sejarah psikoanalisis. Psikoanalisis adalah aliran psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud di tahun 1890-an dan mencetuskan kejaksaan menjadi fokus perhatiannya. Psikoanalisis dikembangkannya hanya untuk membantu profesinya dalam menolong para pasien yang mengalami gangguan mental. Menurut Sekul dan Sekul, ada 3 faktor yang menjadi pendorong munculnya psikoanalisis. Pertama, sebelum munculnya aliran psikoanalisis ini memang sudah hadir pakar yang berspekulasi adanya ketidaksadaran. Kedua, masalah gangguan psikologis dan penanganannya bukan hal yang baru. Pandangan dan penanganan berkembang dari waktu ke waktu. Terdapat banyak penjelasan terkait gangguan psikologis seperti karena gangguan setan, gangguan fisiologis, gangguan proses pikir, dan lain-lain. Ketiga, teori evolusi Charles Darwin memiliki pengaruh besar terhadap Sigmund Freud, terutama ide Darwin tentang ketidaksadaran, konflik mental, pentingnya mimpi, perkembangan anak, dan dorongan seksual. Perkembangan psikoanalisis. Menurut Freud, terdapat 4 tahap perkembangan psikoanalisis. Tahap pertama yaitu pre-analytic phase. Pada tahap ini, Freud menunjukkan ketertarikannya pada metode hipnosis yang dipakai oleh Charcot dalam menangani pasien histeria. Di tahap ini, seringkali Freud berdiskusi dengan teman dekatnya Bernd tentang pasiennya yang bernama Anna yang menderita histeria. Berdasarkan pengalamannya, Freud menyimpulkan bahwa 1. Tidak semua pasien dapat ditangani dengan teknik hipnosa. 2. Metode hipnosa lebih menekankan pada terapis. 3. Muncul fenomena transferensi antara pasien dan terapis. 4. Dan seksual trauma pada masa anak-anak yang diyakini sebagai faktor yang bisa menjelaskan pasien mengalami masalah psikologis. Tahap kedua ada psikoanalisis proper, yakni tahapan yang ditandai dengan ditinggalkannya metode hipnotis dan menggantikannya dengan metode free association. Di tahapan ini, Freud sadar bahwa masalah psikologis bukan dikarenakan masalah-masalah neurologis, tetapi lebih karena konflik yang tidak disadari, terutama konflik yang berhubungan dengan seksualitas. Freud yakin bahwa konflik tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Tahap ketiga, mulainya gerakan psikoanalisis. Di tahap ini, psikoanalisis diikuti banyak pemikir dan menyelenggarakan kongres pertama dan jurnal psikoanalisis yang didirikan pada tahun 1908. Walau sebagian pengikutnya menunjukkan penolakan terhadap sebagian pemikirannya, Freud tetap terus berkembang ke beberapa kota seperti Budapest, Berlin, London, dan lainnya. Di tahun 1920, Perang Dunia menelan banyak korban dan menimbulkan trauma pasca perang. Di sini psikoanalisis menjadi alternatif untuk mengatasi trauma. Tahap keempat, menjelang kematian Freud. Eksistensinya tidak tergoyahkan sampai akhir hayatnya. Freud mempublikasikan bukunya yang berjudul The Ego and the Id pada tahun 1923. Ia menyampaikan pikiran tentang model tripartite, yaitu id, ego, dan superego, menggantikan topographical model yang terdiri unconscious, presentious, dan conscious. Freud merevisi teorinya pada tahun 1926 mengenai kecemasan yang tadinya sebagai manifestasi dari terlalu banyaknya energi erotik atau libido menjadi sebagai tanda ancaman terhadap diri sendiri. Selain itu, ia berspekulasi mengenai agama dan seksualitas perempuan.
dan dia akhirnya meninggal pada tahun 1939. 1. Struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 ketingkatan kesadaran, yakni sadar conscious, prasadar preconscious, dan tak sadar unconscious. Dalam perjalanannya, Freud merevisi pandangannya tersebut. Menurutnya, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Ketiganya saling berkaitan terus-menerus mengalami konflik. Kemampuan kita dalam menjaga keseimbangannya akan berpengaruh terhadap kesehatan mental. Mengatasi kecemasan neurotik dan kecemasan moral, ada mekanisme pertahanan diri yang dilakukan ego, yaitu 1. Represi, merupakan strategi dengan menekan memori pikiran dan persepsi yang membahayakan diri ke dalam ketidaksadaran. 2. Displacement, merupakan strategi dengan mengganti objek atau tujuan yang menimbulkan kecemasan dengan yang tidak menimbulkan kecemasan. 3. Proyeksi, merupakan strategi dengan mengalamatkan kekurangan atau kesalahan pribadinya kepada benda, kejadian, atau orang lain. Yang keempat, regresi. Orang yang melakukan tahap ini menunjukkan sikap dan perilaku yang mirip dengan tahap perkembangan sebelumnya. Dan yang terakhir, reaksi formasi, merupakan strategi dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diinginkan sebenarnya. Tahapan perkembangan psikoseksual. 1. Oral stage, dimulai pada usia 0-18 bulan, organ tubuh sumber kepuasannya, mulut, lidah, bibir, dan sekitarnya. 2. Anal stage, dimulai pada usia 18-36 bulan, organ tubuh sumber kepuasannya yaitu anus. 3. Phallic stage, dimulai pada usia 3-6 tahun, organ tubuh sumber kepuasannya yaitu alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Keempat, latency stage, dimulai pada usia 6-12 tahun, berakhir sampai usia puber. Tahapan ini, ketertarikan seksual terhadap lawan jenis sudah mulai muncul tapi tidak diperlihatkan. Yang terakhir, genital stage, dimulai usia 12 tahun ke atas. Tahapan ini, anak sibuk menjalin relasi dengan teman sebayanya dan terlibat dalam aktivitas sosial. Di masa ini bertujuan untuk reproduksi dan aktivitas sosial dan kerja. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dalam forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.